Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali dalam renungan 10 Minute with God. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami, bantu kami, agar apa yang Tuhan sampaikan kami belajar daripada Tuhan, belajar daripada nasihat Tuhan, pengajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, Paulus menulis surat ini pada waktu ia dipenjarakan oleh karena pelayanan misinya. Dan menarik, dalam surat ini tidak ada teguran yang keras, tidak ada. Yang ada adalah nasihat supaya dalam persekutuan, dalam persekutuan orang-orang percaya terus dipelihara melalui teladan dan kerendahan hati seperti Yesus. Dan ini berlaku bagi kita. Di hari terakhir ini kita diharuskan untuk menjaga persatuan. Ya, kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan teman-teman seiman kita di dalam kasih, di dalam nasihat, di dalam kasih Yesus. Dari firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan melihat ada banyak pesan penting dalam surat ini. Yang pertama, ada penghiburan kasih. Kasih telah menjadi akar pelayanan Kristus. Dan ini juga menjadi pelayanan kita, menjadi dasar pelayanan kita, yaitu kasih. Ya, kasih bagi kehidupan orang-orang percaya, kasih bagi sesama kita. Kita percaya pada waktu kita melayani Yesus, kita harus mendasarkan semuanya dalam kasih. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Kemudian ada persekutuan, ada belas kasihan, belas kasihan. Ini menggambarkan karakter Allah, karakter Yesus. Dalam Perjanjian Baru, dalam Injil-Injil sinoptik, dalam pelayanan Yesus selalu melandaskan pelayanannya yaitu belas kasihan. Dan ini menjadi karakter Yesus, karakter Allah. Dan ini juga menjadi karakter bagi kita dalam pelayanan kita, menaruh belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan Yesus. Kemudian ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Kasih mesra antara teman-teman seiman kita. Paulus dalam pelayanan, dia melihat pada waktu dia membentuk jemaat ini, dia melihat bahwa umatnya sangat membutuhkan kasih. Dan Paulus selalu menekankan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kabar keselamatan. Dan Paulus mengatakan bahwa perasaan Paulus terhadap orang-orang percaya
Ya, meskipun ia berada dalam penjara, pada waktu ia mengirimkan surat ini kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi merupakan jemaat yang dikasihi oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, pada dia mengirimkan surat ini dengan penuh rasa cintanya, kasihnya kepada jemaat di Filipi, supaya tetap bersatu, tetap memelihara persatuan, dan merendahkan diri seperti Yesus. Ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir itu mempertahankan kesatuan dalam persekutuan Kristen. Kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dalam pelayanan kita harus sehati sepikir. Dalam hal ini yaitu mempertahankan kasih kita yang sama, tetap, ya, satu sepikir. Ingat, tujuan pelayanan kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat keadaan-keadaan seperti ini, kita dituntut untuk tetap bersatu, tetap sehati sepikir. Apapun tujuan kita untuk gereja ini, yaitu tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini dipakai untuk kemuliaan, untuk menjangkau banyak jiwa. Dan kita percaya bahwa Yesus akan terus memberkati kita, akan terus mengurapi kita, asal kita sehati sepikir. Sehati sepikir, kita ada banyak pelayanan, ya, kita ada banyak teman-teman sepelayanan dalam satu gereja, dan kita harus sehati sepikir, sama seperti Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Filipi, dan kemudian bersatu dalam satu jiwa dan fokus kepada satu tujuan. Kita harus fokus kepada tujuan kita, yaitu untuk menjangkau, untuk menghasilkan buah, untuk kemuliaan nama Yesus. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, di pasal yang ketiga, ini mungkin menggambarkan situasi dalam gereja Filipi pada waktu itu. Kalau kita melihat pasal pertama, ya, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, di situ ada nasihat supaya tetap berjuang. Dan ini menggambarkan bahwa pada waktu itu ada guru-guru palsu dan penganiayaan. Dan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-29, Paulus berkata seperti ini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita. Berarti pada waktu itu ada penganiayaan yang dirasakan oleh jemaat di Filipi. Dan ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa pada waktu mereka mendengar ajaran-ajaran guru-guru palsu, ya, Paulus menekankan supaya tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian, ya, puji-pujian ini sia-sia. Oleh karena itu, nasihat ini penting bagi kita, supaya kita tetap fokus, tetap mengandalkan Tuhan, ya. Dan Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi, ya, supaya tetap bersatu dan tetap merendahkan diri seperti Kristus. Kemudian sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ini Paulus mengatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Kerendahan hati. Kalau kita berbicara kerendahan hati, ya, merupakan hal yang mungkin mudah kita ucapkan, tetapi sulit kita lakukan. Kerendahan hati.
Ingat, kerendahan hati adalah salah satu yang Yesus tekankan. Yesus tekankan kerendahan hati. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan sangat membenci kepada orang-orang yang sombong. Tuhan sangat membenci kepada orang-orang yang seperti ini. Dan Paulus mengingatkan, dan dia memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, supaya dengan rendah hati, ya, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, di kesempatan pada hari ini, kita sangat bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar. Dan tidak salah, firman Tuhan pada hari ini memberikan nasihat kepada kita supaya tetap bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di akhir zaman, di hari terakhir ini, kasih akan semakin pudar. Ya. Orang akan mementingkan diri sendiri. Orang tidak akan mau merendahkan diri. Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan kembali yang kedua kali. Orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Tuhan akan semakin setia. Dan ini nasihat penting bagi kita, agar kita tetap supaya bersatu. Jemaat bersatu menghadapi tantangan. Jemaat bersatu menghadapi segala masalah kehidupan. Ya, bersatu. Yang penting di sini adalah merendahkan diri seperti Kristus, merendahkan diri seperti Kristus, mengakui Yesus dalam hidup kita. Mari kita akui Yesus dalam hidup kita, dan Yesus akan buka jalan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami sudah belajar dari Yesus supaya kami tetap bersatu. Kami tetap merendahkan diri seperti Engkau, Yesus. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.